warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga teman-teman semuanya di rumah sehat selalu ya, dan pastinya harus tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini Ustazah akan memberikan materi budaya Banyumas tentang sikap di UKS. Sikap di ruang UKS. Nah, anak-anak, kali ini kita akan lebih memahami ya sikap yang baik dan buruk ketika di ruang UKS. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ustazah. Nah, sebelum Ustazah menerangkan beberapa tata krama di UKS, Ustazah akan membacakan. Ini adalah sebuah tragedi pada hari Senin pagi. Pada hari Senin, SD ITE Anida Sokaraja selalu melaksanakan upacara bendera merah putih secara rutin. Semua peserta sudah berbaris sesuai dengan kelompok kelasnya. Petugas upacara pun sudah bersiap di tempat tugasnya masing-masing. Petugas upacara terlihat sangat keren karena memakai selempang, petugas upacara dan sarung tangan. Para ustadz dan ustadzah juga sudah berbaris di barisan dekat tiang bendera. Upacara akan segera dimulai. Semua terlihat tertib. Upacara berjalan dengan lancar hingga tiba saat pengibaran bendera merah putih. Tidak lama kemudian Satria merasakan kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Setelah itu Satria tidak sadarkan diri alias pingsan. Dengan sigap, dokter kecil dan ustadz menolong Satria untuk membawa Satria ke UKS. Panjangannya adalah Usaha Kesehatan Sekolah. Sampai di UKS, Satria diberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dokter kecil memberikan penanganan kepada Satria. Hidungnya dioleskan minyak, kancing baju bagian atas dilepas, dan dasinya juga agar Satria tidak merasa sesak. Telapak kaki Satria dipijat. Tidak lama kemudian Satria pun sadarkan diri. Ustazah pun datang membawakan teh hangat untuk diminum Satria serta memberikan Satria roti. Setelah upacara selesai, teman-teman Satria pun datang menengok Satria. Satria bercerita bahwa dirinya tidak sempat sarapan, jadi dia pingsan. Lalu Satria menasihati teman-temannya agar tidak lupa sarapan karena sarapan itu sangat penting. Haidar pun menyetujui nasihat Satria. Azam dan Fawaz memberikan semangat kepada Satria dan juga mendoakan agar cepat pulih sehingga bisa belajar bersama lagi di kelas pada jam pelajaran. Teman-teman yang menjenguk Satria duduk dengan sopan di UKS dan tidak membuat gaduh atau merusak barang. Dokter kecil yang bertugas di UKS segera merapikan kotak obat agar ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan tidak sulit mencari obatnya. Setelah istirahat yang cukup, Satria pun merasa sudah enak badan. Dia merapikan tempat tidur UKS dan meminta izin kepada petugas UKS untuk kembali ke kelas mengikuti pelajaran. Sebelum pergi, Satria tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada petugas UKS dan juga dokter kecil yang sudah membantu. Nah, seperti itu ya teman-teman tragedi pada hari Senin saat upacara. Nah, selanjutnya dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa tata cara di UKS, tata krama di UKS antara lain, yang pertama, saat menengok teman, upayakan memberikan semangat ya. Kemudian yang kedua, saat di UKS harus bersikap sopan, jangan gaduh karena kalau gaduh nanti teman kalian akan terganggu. Yang ketiga, mengupayakan agar temannya cepat sembuh, memberikan semangat juga, dan juga menjenguk teman sebagai bentuk peduli. Selanjutnya, ada sikap sebagai dokter kecil saat di UKS. Yang pertama, memberikan pertolongan dengan sigap. Yang kedua, tidak pilih kasih. Yang ketiga, memberikan obat yang sesuai. Jadi,
obat yang diberikan itu harus sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merapikan kotak obat agar nanti ketika ada yang mengambil lagi tidak bingung ya, atau tidak berantakan. Nah, itulah tadi sikap atau tata krama di ruang UKS. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan saat di ruang UKS. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama, meludah sembarangan karena tidak tahan bau di UKS. Jadi kita tidak boleh meludah sembarangan walaupun baunya itu kurang sedap. Yang kedua, berbicara keras dan kasar. Jadi kita dilarang untuk berbicara yang kasar ya teman-teman. Dan yang ketiga, membuat kegaduhan dan juga merusak fasilitas UKS. Nah, itulah tadi hal yang tidak boleh dilakukan di ruang UKS. Nah, yuk coba bedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik saat di UKS. Ayo. Nah, memakai obat tanpa membaca petunjuk. Nah, itu termasuknya tidak baik ya. Nah, selanjutnya coba yuk kita bedakan mana perbuatan yang baik dan kurang baik saat di ruang UKS. Yang pertama, memakai obat tanpa membaca petunjuk. Kira-kira termasuk ke dalam perbuatan yang baik atau tidak? Ya, tidak ya, karena kita harus membaca petunjuk obatnya tersebut terlebih dahulu agar nanti tidak salah saat obat tersebut diberikan kepada teman yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, tidur di ruang UKS dengan sopan. Nah, ini perbuatan yang sangat baik ya teman-teman. Betul sekali, tidur dengan sopan, tidak boleh terjadi kegaduhan atau berisik di ruang UKS. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan pertolongan. Nah, ini termasuk perbuatan yang baik karena kita diwajibkan untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika kita telah ditolong oleh orang lain. Selanjutnya yang keempat, mengejek teman yang sedang sakit. Wah, ini termasuk perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu dicontoh ya. Karena kita tidak boleh mengejek teman yang sedang sakit. Semua orang itu pasti akan merasakan sakit. Jadi kalau kita mengejek teman yang sedang sakit, nah kalau misalkan yang mengejek itu nantinya sakit, kan pastinya akan sakit hati. Kalau misalkan anak tersebut diejek sama teman lainnya. Nah, terus yang terakhir, tidak merapikan tempat tidur UKS setelah digunakan. Nah, ini juga tidak perlu dicontoh ya teman-teman, karena ketika kita sudah menggunakan ruang UKS, kita wajib untuk merapikan tempat tidur kembali, karena nanti ketika ada siswa yang tidak enak badan kemudian masuk ke ruang UKS, ruang UKS-nya itu sudah rapi. Nah, seperti itu ya, kalian bisa membedakan mana perbuatan yang perlu kita contoh dan yang tidak perlu kita contoh. Nah, sekian teman-teman semuanya. Itulah tadi materi tata krama di ruang UKS. Jangan lupa setelah ini kalian bisa kerjakan soal yang sudah Ustazah bagikan ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan istiqomah dalam beribadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.